Pasar kripto kembali diuji dalam waktu singkat. Bitcoin mengalami penurunan tajam yang membuat banyak pelaku pasar terkejut. Harga yang sebelumnya relatif stabil tiba-tiba melemah hingga menyentuh area 86.000 dolar Amerika. Pergerakan ini bukan penurunan biasa karena turunnya terjadi cepat, agresif, dan disertai gelombang likuiditas besar-besaran di pasar derivatif kripto. Dalam dunia kripto, ketika harga turun terlalu cepat, efeknya bisa berantai. Dan itulah yang terjadi kali ini. Penurunan Bitcoin memicu likuidasi posisi trading dengan leverage tinggi. Banyak trader yang sebelumnya membuka posisi long terpaksa keluar dari pasar secara otomatis karena margin mereka tidak lagi mencukupi. Akumulasi dari likuidasi ini nilainya tidak kecil. Jika dikonversikan dengan rupiah, angkanya mencapai puluhan triliun. Ini menunjukkan bahwa pasar sebelumnya berada dalam kondisi yang terlalu optimis dengan penurunan leverage yang cukup ekstrim. Sehingga bergerak melawan arah, sistem likuidasi bekerja tanpa ampun. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Bitcoin. Efek domino langsung menyebar ke seluruh pasar kripto. Ethereum ikut terkoreksi, Solana, BNB hingga berbagai altcoin besar lainnya juga mengalami tekanan jual. Market yang sebelumnya hijau dalam waktu singkat berubah menjadi merah hampir di semuanya. Kondisi ini kembali menegaskan satu hal penting, Bitcoin masih menjadi penentu arah utama pasar kripto. Ketika Bitcoin jatuh, altcoin hampir tidak punya ruang untuk bertahan. Lalu apa sebenarnya yang mendorong penurunan ini? Tidak ada satu faktor tunggal. Pergerakan ini merupakan kombinasi dari beberapa tekanan yang saling menguatkan. Di satu sisi, sentimen global sedang kurang bersahabat terhadap aset beresiko. Ketidakpastian ekonomi, arah kejadian moneter, dan sikap investor global yang lebih berhati-hati membuat aliran dana ke aset spekulatif mulai melambat. Di sisi lain, kondisi internal pasar kripto sendiri sudah cukup panas. Kenaikan harga sebelumnya membuat banyak trader terlalu percaya diri, masuk dengan leverage besar dan berharap tren naik terus berlanjut. Ketika harga mulai turun dan level penting ditembus, kepanikan pun tidak terhindarkan. Dalam situasi ini, psikologi pasar memainkan peran besar. Fire mulai menggantikan euforia. Trader yang sebelumnya optimis berubah menjadi defensif. Sebagian memilih cut loss, sebagian lain terlikuidasi, dan sebagian besar hanya bisa melihat harga turun tanpa mampu berbuat banyak. Namun di balik kepanikan selalu ada dua sudut pandang. Bagi trader jangka pendek, kondisi seperti ini jelas penuh resiko. Volatilitas tinggi bisa menjadi pedang bermata dua. Salah langkah sedikit saja kerugian bisa membesar dengan cepat. Namun bagi investor jangka panjang, koreksi tajam sering kali dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sejarah pasar kripto menunjukkan bahwa fase ketakutan ekstrim sering muncul di momen-momen penting. Bukan berarti harga pasar langsung kembali naik, tetapi disitulah biasanya proses akumulasi mulai terjadi perlahan dan tidak banyak sorotan. Saat ini perhatian pasar tertuju pada level-level kunci Bitcoin. Area di sekitar 85 hingga 86 ribu dolar menjadi zona penting. Jika area ini mampu bertahan, peluang untuk konsolidasi area rebound terbuka. Namun jika tekanan jual berkelanjutan dan support
ini jebol, koreksi bisa berkelanjutan ke level yang lebih rendah. Karena itu, manajemen resiko menjadi hal yang jauh lebih penting dibandingkan mengejar keuntungan cepat. Satu pelajaran besar dari pergerakan ini adalah leverage yang berlebihan hampir selalu berakhir dengan cara yang sama. Pasar kripto memang menawarkan peluang besar, tetapi juga tidak memberi ampun pada kesalahan kecil, terutama saat volatilitas meningkat. Sekarang pertanyaannya bukan hanya soal harga Bitcoin turun ataupun naik, tetapi bagaimana kita sebagai pelaku pasar menyikapi kondisi ini. Apakah ikut panik dan mengambil keputusan emosional, atau justru tetap tenang, mengevaluasi resiko dan menunggu peluang dengan strategi yang lebih matang. Pasar akan selalu bergerak naik dan juga turun. Yang membedakan hasil setiap orang bukan pergerakan pasarnya, melainkan cara meresponnya. Dan di tengah gejolak seperti ini, kesabaran dan disiplin sering kali jauh lebih berharga dibandingkan keberanian semata. Kalau menurut kamu, kondisi pasar kripto saat ini lebih mengarah ke fase bahaya atau justru awal dari peluang baru? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi. Lakukan riset secara mandiri sebelum kalian melakukan investasi. Informasi ini berasal dari investor.id dan tetap disclaimer, semoga kalian cuan. Untuk video kali ini cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.